saya mau kasih satu tips dan ini banyak dilupakan orang di luar sana. Tipsnya ini sederhana kalau kita mau melakukan, tapi kadang-kadang susah kalau kita nggak ada upaya dan kesungguhan. Gimana caranya? Saya minta dan saya menghimbau kepada anak-anak muda untuk menggunakan waktu pagi. Pagi itu jangan tidur. Ini kebetulan kita mau menjelang puasa ya. Puasa itu rata-rata orang kalau pagi itu tidur. Itu kebiasaan jelek, kebiasaan buruk. Sadar atau tidak, kebiasaan tidur pagi itu merusak mental, merusak psikis. Secara medis pun tidak sehat, ya kan? Kerjaannya itu bawaannya pengen males aja, pengennya rebahan kalau udah tidur pagi. Siangnya itu nggak semangat, betul nggak? Anak-anak muda saya tanya nih, betul nggak? Ngerasa nggak? Kenapa saya katakan? Karena saya juga ngerasa pernah. Saya bertobat dari kebiasaan begitu, alhamdulillah sekarang kebalikannya. Kalau pengen tidur pagi saya susah. Alhamdulillah, walaupun puasa, gara-gara saya nyimak pesan dari guru saya. Guru saya itu di Mesir, beliau itu kalau bulan Ramadan, sholat tarawih dari mulai sekitar jam 9 malam sampai sekitar kisaran jam 2 malam. Raweh, semalam itu kira-kira menghatamkan mungkin 5 sampai 6 juz. Kalau di akhir bulan puasa, 10 terakhir bulan puasa, biasanya sampai 15 menit sebelum sahur. Jadi kita sholat Pak di Mesir, tentu kalau orang kayak kita tuh ya imam mau ruku kita baru takbir gitu. Kalau orang kayak kita nunggu dulu. Kalau beliau enggak, dari jam 9 itu terus hanya berhenti di pertengahan jalan sekitar jam 10 atau jam 11 ngaji 10 menit. Terus selesai sholat itu bukannya tidur, selesai sholat itu sholat subuh sahur, nunggu azan subuh berjamaah. Kemudian paginya itu ngaji lagi, ngaji Sahih Bukhari, ngaji tafsir Al-Quran sampai waktu duha, sholat 2 rakaat. Setelah itu beliau istirahat sebentar, ternyata siangnya itu pikir saya tidur, enggak, pergi ke klinik. Karena beliau berprofesi sebagai dokter. Tahu nggak apa keberkahan yang didapat? Saya masih ingat tuh kata guru saya. Gara-gara keberkahan waktu pagi itu, beliau itu menghatamkan hampir semua kitab hadis, kutub sab'ah, yang otoritatif dalam bidang hadis, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Tirmidzi, Abu Dawud, An-Nasai, Ibnu Majah, Sunan Tirmidzi, Muwatta Imam Malik. Itu khatam semuanya dalam ribuan majelis. Belum Al-Burhan fi Ulumil Quran, Al-Itqan, semua kitab itu. Ribuan majelis kitab. Ditanya apa rahasianya? Ternyata cuma satu kata aja. Al-Bukur. Bukur itu artinya bergegas memanfaatkan waktu di waktu pagi. Bagi bapak-bapak yang profesinya bukan sebagai mahasiswa, kerjaannya bukan pergi ke kampus, misalnya berjualan, kata guru saya, kalau bisa pagi-pagi itu buka jualan. Oh sekarang kita jualannya versi online ya, nggak apa-apa, buka itu. Jadi pagi-pagi kita jam 8 jam 7 setengah 8 kita udah mentengin HP. Niatkan berdagang, niatkan mencari nafkah gitu ya. Karena waktu pagi itu waktu yang diberkahi Pak. Nabi sendiri doa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah berkahilah umatku pada waktu pagi mereka. Mau apapun, punya tujuan apapun, pengen bisa ini, bisa itu, gunakan waktu pagi. Saya nulis, kalau nulis buku menggunakan waktu pagi, Bapak lihat bukunya di depan. Orang suka nanya sama saya, gimana caranya bisa bikin buku sebanyak itu? Jawabannya itu tadi. Manfaatkan waktu pagi. Apa yang kita lakukan di waktu pagi Pak, kita ngelakuinnya 1 jam di waktu pagi, itu kalau waktu-waktu biasa mungkin bisa sampai 4 sampai 5 jam. Ada keberkahan. Saya ngerasa itu. Saya di Al-Azhar nulis tesis dari tahun 2022 awal sampai akhir 2023. Itu saya nulis hampir sekitar setahun, 2 bulan. Langsung cetak. Total 900 halaman. Nah, saya nanya sama senior-senior rata-rata di sana yang nulis tesis itu kadang ada yang 3 tahun, ada yang 4 tahun. Waktu saya jadi mahasiswa baru ada yang sampai 10 tahun bikin tesis di Al-Azhar. Saya alhamdulillah 1 tahun 2 bulan selesai. Teman-teman saya pada nanya sama saya, gimana caranya biar cepat itu? Waktu pagi. Jangan tidur. Sholat subuh berjamaah, selesai sholat subuh berjamaah kemudian berzikir, man shallal ghada fi jamaah tsumma qa'ada yadhkurullah hatta taltu asy-syams
tsumma shalla rak'atain kanat lahu ka ajri hajjatin wa umrah au kama qala. Kata Nabi, barang siapa salat subuh berjamaah, tsumma qa'ada, kemudian dia duduk, yadhkurullah, berzikir, baca Al-Quran, membaca sholawat, baca apa aja berarti berzikir, hatta tatlu asyams, sampai matahari terbit, tsumma shalla rak'atain, kemudian salat 2 rakaat, namanya salat syuruk, 15 menit setelah matahari terbit. Kira-kira kalau matahari terbit jam 6, berarti kira-kira setengah 7 kurang 20, kira-kira ya. Salat syuruk 2 rakaat itu pahalanya seperti haji dan umroh. Bukan cuma itu, keberkahan hidup Anda itu akan Anda rasakan. Kalau itu kelihatan sepele ya, tapi saya ngerasain betul banyak perubahan dalam diri saya, dan saya selalu mengajak anak-anak muda, kalau pagi jangan tidur, mau berbisnis di waktu pagi, mau belajar di waktu pagi, mau menulis, mau latihan ini latihan itu, pagi itu jangan disia-siakan ya. Itu pesan saya. Coba lihat, praktekin nanti ya. Nanti kalau bulan puasa hindari tuh tidur habis subuh. Emang enak sih, enak, saya ngerasain enak banget ya kan, tapi setelahnya itu mager. Nah itu jelek, itu kebiasaan buruk, dihindari ya. Saya ngomong begini dan mengamalkan, alhamdulillah. Dan sampai sekarang kebalikannya, kalau tidur pagi saya susah. Atau kalaupun dari luar kota kemudian pulang gitu, pulang sekitar jam 3, mungkin nggak bisa itu tidur setelah subuh itu. Gara-gara nasihat guru saya, kalau mau tidur terpaksa harus selesai selesai sholat subuh, kalau bisa katanya setelah matahari terbit. Jangan sekali-kali tidur sebelum matahari terbit. Itu waktu yang sangat diberkahi, dan doa Nabi gak mungkin ditolak sama Gusti Allah. Pasti akan diberkahi, insya Allah. Baik.